Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lipatkan tangan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dikala kami akan disapa oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat yang baru dalam melakukan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nats renungan pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kekasih Kristus, ketika kita mengalami peristiwa musibah, apakah itu dikenai kecelakaan, penyakit, kedukaan atau pergumulan, maka orang yang dekat dengan kita akan menghibur dan meneguhkan dalam firman atau dengan mengaitkan kepada peristiwa pengalaman serta memaknainya dengan tujuan agar yang dikenai peristiwa tersebut dapat tabah, bertahan, dan teguh iman. Ajakan untuk bertahan dan kuat untuk menghadapi dan mengatasi persoalan adalah untuk tetap bertahan dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk mampu keluar dan menang terhadap masalah tersebut. Pertanyaan, bagaimana kita mampu menghadapinya dan bahkan mengatasinya, kendati kita merasa bahwa kita tak mampu lagi untuk bertahan terhadap persoalan atau penderitaan tersebut? Jawabannya ada dalam firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Kita mampu adalah karena kita hidup dalam kasih dan senantiasa dihidupi oleh kasih. Sekali lagi, bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kekasih Kristus, kita dipilih untuk diselamatkannya. Tindakan kasih-Nya tak terselami dan tak terpikirkan oleh manusia. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang telah melakukannya bagi kita dan bahkan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang telah mengenal dan menerima kasih Allah. Dia dapat bertahan kuat dan teguh dalam Tuhan adalah karena dia berada dalam hidup dan kasih-Nya. Hal itu dapat kita baca dalam Nats ayat 13 dan 14 Nats kita, yang menyebutkan bahwa yang hidup dalam kasih adalah yang selalu mengucap syukur atau bersyukur. Orang percaya bersyukur adalah karena dia percaya bahwa Tuhan telah memilihnya, menyelamatkannya, mengkuduskannya, serta membenarkannya. Seorang teolog yang bernama J.X. Baxter mengatakan bahwa yang hidup dalam kasih adalah orang yang dipilih dan yang telah dibasuhnya terlebih dahulu. Selanjutnya, Tuhan membentuk, mengisi, serta memakainya untuk menghidupi kasih yang diterimanya seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidupnya.
Dia dipakai dengan mau dan mampu mensyukuri berkat yang diterima karena dia percaya Tuhan yang telah memberikannya. Tuhan sedang memakainya untuk pengutusan yang diembankan kepadanya. Sehingga orang percaya yang hidup dalam kasih senantiasa terpanggil untuk bertumbuh dan berbuah serta menghasilkan buah yang tetap sebagaimana dalam tertulis Yohanes 15 ayat 16. Hidupnya menjadi ibadah dan ibadahnya memuliakan Kristus. Hidupnya dikuasai firman yang memampukannya bersyukur, berkarya dan berharap. Hidupnya dihidupi kasih Tuhan karena tetap bersandar dan yakin akan jaminan penyertaan Tuhan. Hidupnya diteguhkan melalui iman percaya akan kekuatan dan pertolongan Tuhan serta hatinya dimampukan untuk kuat serta terhibur dalam melakukan pekerjaan dan perbuatan baik. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan yang hidup dalam kasih-Nya itu masih tetap menghidupi hidupmu? Kekasih Kristus, Dia sudah terlebih dahulu menjawabnya. Ketujuh perkataannya di kayu salib merupakan puncak kasih-Nya dan jaminan penyertaan-Nya. Kasih-Nya menjadi contoh dan bukti serta teladan bagi kita. Buktikan, ketika engkau berbeban berat, takut, khawatir, sakit, terkena musibah, gagal, berduka, susah dan sebagainya. Kepada siapa engkau datang? Lalu kenapa kau panggil namanya dengan menyeru, Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus telah menjadi sumber penghibur yang abadi, yang menguatkan hati dan meneguhkan iman percaya, sehingga kita dihiburkan. Karena itu marilah kita memposisikan hidup kita, kata, tindakan, perbuatan, ketika kita berada dalam ruang, tempat maupun waktu sesuai dengan rancangan dan rencananya, sebagaimana juga dalam doa yang diajarkannya yang mengatakan, jadilah kehendakmu. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dan memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami agar hidup dalam kasih. Hidupilah kami dengan kasih-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidupilah kami dengan segala pekerjaan, pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehingga kami menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati pemikiran, berkati perbuatan kami. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam dikenai penyakit, atau ketika kami dalam disesah, atau berbagai ragam persoalan dalam kehidupan kami, hidupilah kami dalam kasih, sehingga kami dapat diteguhkan dan dikuatkan dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat berkarya, Tuhan menyertai-Mu. Shalom. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku